Tapi ya sekarang udah jarang sih kan ya kumpul-kumpul kayak begitu, nggak tahu kita leluhurnya siapa. Nah, ini jadi PR kita sebenarnya nih. Kita mengabaikan leluhur kita ya. Yang aku tahu ya, yang kita tahu ya bahwa ternyata kita mengabaikan leluhur kita lah ya. Kenapa sampai kita jadi karena tugas kita nih sebagai penerus-penerusnya, kita membaca ngirim Al-Fatihah tuh untuk leluhur kita dari orang tua kita sampai ke leluhur. Kenapa? Biar biar kita juga mendapatkan syafaat dari mereka gitu. Mereka akan melihat bahwa oh anak cucu keturunanku mendoakan aku mengirim Al-Fatihah untukku kan gitu kan. Itu menurut aku sih begitu ya. Dari kalau kita dengar dari kajian-kajian kan emang emang selalu apalagi hafal Halimat kan suruh bacakannya panjang dia. Misalnya Imam Ghazali bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai berapa tuh ibu bapaknya kakeknya tuh semuanya pakai Muhammad gitu loh. Jadi dia ngirim tuh Al-Fatihah tuh Halimah Idrus untuk orang-orang yang sodikin solihin dan syuhada ya. Jadi aku kesimpulannya pada waktu karena nggak hafal dengan nama-nama para sahabat dan sebagainya untuk dari Rasulullah dengan apa namanya istrinya dan para istrinya dan anak cucu keturunannya dan saya kirim juga Al-Fatihah untuk para sahabat tabiin dan aulia Allah juga wali Allah saya kirim dengan siapa sahabat dari sahabat-sahabat Rasul yang kalian sukai gitu kan ada yang tahu saya mengirim untuk Uwais bin Al-Qarni saya untuk mengirim Imam Ghazali bin Muhammad saya mengirim untuk para sodikin solihin suhada dan para ulama baru Al-Fatihah gitu loh karena saya ngelihat kenapa ya? Karena mungkin bagi sebagian orang apain sih ngirim-ngirim gitu bid'ah enggak. Tapi saya punya keyakinan pada diri saya ingin mendapatkan syafaat dari orang yang mulia itu aja. Sepanjang kita masih hidup kan kita masih bisa mendoakan mereka. Dan Allah kan Maha tahu. Syafaat-syafaat itu kan kebentuknya nanti kan akan ada hasilnya di akhirat bukan di dunia kan gitu kan. Jadi terus aja kirim Al-Fatihah terus dengan orang tua kita tuh jangan lupa orang tua kita kemudian kepada juga nasab kita di atasnya ya. Kalau aku selalu ngirim untuk ibu bapakku, terus yang kakungku, yang putriku, semuanya aku kirim ya kan. Kemudian kepada adikku, kemudian pada almarhum suami kemarin meninggal, dan kepada siapapun yang memang mereka adalah almarhum yang aku kenal dan aku sayangin, entah tante, untuk siapa, karena kan kita kan bisa nyebut semuanya. Kita kirim Al-Fatihah aja. Pada diri kita sendiri, ingat tangan-tangan kita, ke dada kita, ke jantung kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, binnya siapa, untuk suami kita, untuk siapapun yang kita sayangin gitu loh. Jadi ya kita harus bersyukur aja gitu kita masih dikasih kesempatan untuk bersyafaat dengan orang-orang yang kita sayangin, dengan orang-orang yang mulia. Itu sih celengannya aja sih, itu info dari kajian ya, bukan dari saya. Makanya saya langsung mempraktekannya biar saya nggak lupa gitu, dan saya mau bagi biar teman-teman juga mendapatkan syafaat juga. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari teman-teman gimana nggak tahu. Kalau dari Mbak Fitri gimana? Atau Mbak Sandra? Mbak Sandra kayak penganten ya dia ya. Gayanya liatin duduknya lihat kayak penganten, dia belakangnya itu liatin karangan bunga. Kita di kebun nih lihat tuh. Uni Rini, Mbak Asto. Mungkin Mbak Asto ada yang mau dibicarakan juga. Ini kaitannya ternyata kita hari ini jadi membicarakannya nasab ya. Karena besok kita dengan Mbak itu, Atika kapan Mbak yang ahli waris? Yang waris? Tanggal 28, Kamis besok. Oh, Kamis besok. Jadi kita juga nanti ada dari ahli waris, ahli pembagian waris ya. Namanya Mbak Atika, itu juga dia S2 Master khusus untuk ilmu faraid ya. Dan dia adalah teman saya dari Mbak Reni, sama-sama financial planner. Dan alhamdulillah ya dia suka menyapa, sehingga pas sapaan itulah saya tanya, Mbak mau nggak jadi narasumber? Alhamdulillah mau. Kalau kita minta Mbak, kalau bayaran ke Mbak saya nggak sanggup Mbak, karena bayarannya pasti mahal, saya bilang gitu kan. Kami ini orang-orang sederhana, cuman kami ingin minta berbagi ilmu sedikit aja dari Mbak sebagai infak kepada kami gitu. Saya bilang gitu. Jadi itu suatu hal yang luar biasa ya. Nah, nanti teman-temannya juga kalau punya narasumber atau siapapun kasih tahu aja ke Mbak Fitri gitu loh. Saya juga ingin masukkan Mbak Irma, juga boleh tuh Mbak Irma ya untuk jadi narasumber. Nanti coba sampaikan aja Mbak Fitri, Mbak Irma mau ngisi nggak WCT gitu untuk hari weekend atau weekday gitu loh. Mbak Jadi Irma.
Mbak Irma, dia juga kan rame tuh, dia mau berbagi apa? Apakah dia mau berbagi talent mapping? Itu hampir hampir sama dengan Mbak Asri ya, tapi berbeda. Kalau Mbak Asri kan lebih simpel ya kan, Iya. DSIC ya kan. Kalau Mbak Irma itu lebih panjang, lebih jawabannya bisa sampai 50 halaman gitu untuk kita kalau kita talent mapping gitu, dan bayarannya memang sangat mahal, tapi kalau kita untuk minta untuk sebagai pembuka aja, untuk membuka wacana, entah dia mau ngisi talent mapping atau apapun, silakan lah gitu ya, berbagi aja gitu loh. Mungkin dari Mbak Asto juga ada teman, mungkin dari Mbak Nivi juga ada teman, kita nggak ada yang tahu ya. Ini lahan amal aja, kayak ibarat kita nggak ada yang tahu apakah siapa yang menebar ilmu ataupun menebar kebaikan, tidak ada yang tahu ya. Orang kita sholat aja kita belum tentu diterima, puasa kita aja belum tentu diterima, hanya satu amalan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu nyingkirin duri aja ternyata masuk surga. Atau ngasih orang-orang ya kan, orang yang itu tuh apa istilahnya WTS ya zaman dulu ya, cuman ngasih minum-minum anjing masuk surga ya Mbak ya. Ya kan Iya. istilahnya kan kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu. Jangan kita sombong dengan ibadah kita, enggak. Saya aja udah ngeri aja kan gitu semuanya, nggak ada yang jaminan. Makin terus tebar aja deh sholat yang banyak. Pakai ini kalau kalau hukum dunia, the large of number, bilangan besar, semakin kita banyak beribadah, kita nggak ada yang tahu dari 100 kali ibadah, satu ibadahnya yang diterima. Dari 100 yang ditebar amalan, mungkin satu yang diterima. Tapi kan itu jadi perhitungan Allah gitu loh. Itu jadi kita nggak bisa mengecilkan sekecil apapun yang kita lakukan gitu. Insya Allah ada manfaatnya, tidak untuk kita ria dan ini aku juga mau berbagi juga, alhamdulillah. Kemarin pagi aku diingetin sama suami, Allahu Akbar. Bener-bener aku menyadarin, aku tidak sadar gitu loh. Ternyata biasa kan kita kalau sama suami kan cium tangan ya, ya kan, cium tangan kalau mau dia pergi sholat atau apa. Cuman nggak sadar dia mau masuk masjid, saya mau ke masjid. Kalau subuh kan, kalau kita kan sholat jamaah nih biasa, kalau ada suami aku ibadah. Nah aku cium tangan sebagai hormat saya kepada suami gitu loh. Dia bilang apa? Kamu tidak tahu ya, saya tidak sadar, ternyata bisa jadi itu juhud bagi orang-orang yang melihat kita seolah kita bahagia di hadapan mereka, padahal tidak ada maksud itu. Orang itu mungkin nggak sengaja melihat aku sebagai istri nyium tangan suami, ya kan, tetapi itu bisa menzuhud bagi orang tersebut. Zuhud itu tidak disadari olehnya, katanya dia bilang gitu. Kecuali dia membaca Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu zuhudnya hilang di hatinya. Tapi kalau dia tidak menyebut, dia melihat cuman, wah senang juga nih punya istri kayak begini, gue juga mau dong istri gue nanti jadi zuhud. Walaupun dia adalah orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Kamu tahu efeknya pada kita? Membuat kita mati. Mati apanya? Bisa mati rezekinya, bisa mati imannya, nauzubillah min zalik. Disitulah harus langsung kita bertobat pada Allah. Itu yang aku lakukan. Aku baru tahu dia sama menyampaikan itu. Dia juga tobat, dia baru menyampaikan pada istrinya. Jadi ternyata kita kan kadang-kadang kalau anak-anak muda kan mesra-mesraan ya gitu ya. Gandeng apa gitu ya. Terus gini ya, itu juga suatu halnya, atau memamerkan kebahagiaan atau apa, kecuali kalau kita memang memotivasi, isinya menginspirasi, that is okay, no problem. Niat kita adalah menginspirasi dan memotivasi dengan kata-kata yang memotivasi juga. Misalnya kayak Mbak Sandra bikin di TikTok tuh, dia memotivasi teman-teman, nih gue bisa bikin ini, cobalah kamu bikin ini kamu bisa begini, cobalah begini gitu. Itu boleh diperbolehkan sebagai lahan amal kita, lahan syiar kita gitu loh. Tapi kalau sudah memamerkan sesuatu hal yang membuat orang menjadi cemburu, menjadi ingin seperti itu, seperti ini, lain kalau kalau cemburunya karena hal baik sehingga bisa menularkan dampak baik gitu loh, begitu, seperti itu. Kalau menurut saya begitu. Kalau dari teman-teman gimana? Basto, Munir ini. Mbak mau nanya, kalau zuhud itu apa ya Mbak? Zuhud kan ada ujub, ada zuhud. Zuhud itu iri, dengki.
Oh gitu ya. sirik, nggak suka. Dia kelihatannya senang di depan kita, gini-gini, tapi di hati nggak bisa menipu. Dia bilang gini, hati itu tidak ada yang tahu, hati orang tidak ada yang tahu, dia bilang begitu. Tetapi itu akan mengakibatkan berbahaya untuk kita. Itu namanya disebut sakit ain. Sakit Oh ain. iya, iya. Nah, kalau udah seperti itu, ya kan. Assalamualaikum Mbak Hilda, bisa kenalankah kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mbak Hilda kalau nggak salah dari X-Bank ya Mbak. Halo, halo, halo Mbak Hilda. Masih try to connect kali. Masih Ah, trying to connect. oh gitu. Jadi apa namanya? Gitu loh Mbak Asto. Jadi zuhud itu sangat berbahaya. Zuhud itu nggak tampak. Kadang tampak di muka dengan kita baik, tapi di hati kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada ketidaksukaan terhadap kita, tetapi kalau dia merasa sebaliknya, dia merasa bersyukur melihat temannya melihat temannya baik dan melihat temannya itu menjadikan inspirasi, itu oke gitu. Tapi kalau udah di hati kita tiba-tiba menjadikan kita menjadi kayaknya belagu banget nih, nggak, tanpa sadar itu setan yang bisikin gitu loh. Kita tuh nggak sadar gitu, setan langsung halus gitu masuk ke dalam bisikan kita, namanya juga setan ya. Iya. Jadi itu harus dijaga banget hati kita, minta perlindungan sama Allah. Jadi setiap hari sholat taubat dan mohon perlindungan pada Allah untuk dijagakan hati kita dijauhkan dari hati yang kotor, dan senantiasa dilapangkan hati kita, ya kan, dibukakan hati kita dengan cahaya Allah sehingga jelas petunjuk Allah kepada kita, ya kan, sehingga kita bisa mengaplikasikan apa itu petunjuk Allah untuk kita. Apakah kita salah atau benar, itu tanyakan lagi pada Allah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Apalagi kalau kita sholat suruk, usolli sunatan suruk, istikharah rakaat ini ada nilai ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Halimah Idrus. Kita mohon di hari itu kita mendapat petunjuk dari Allah agar kita terjaga tuh jalan kita tuh pada jalan yang Allah ridhoi, sehingga menjaga mulut, menjaga hati, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga semua anggota tubuh, sehingga kita tuh akan merasakan ada suatu hal yang kayak tangan kita tuh kayak diarahin gitu loh Mbak. Kayak boneka itu loh, bonekanya si Unyil, teng. Tapi itu Allah gitu yang mengarahkan kita gitu loh. Ya kan, kebayang nggak sih? Aku tuh sebenarnya kadang-kadang nggak tahu loh Mbak. Kebayang selama bertahun-tahun sendiri, tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada siapapun. Cuman ya berdiri aja sendiri, tapi bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Itu Allah Mbak, bukan saya. Gue tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi bagaimana ya Mbak kalau misalkan kita mau pamitan sama suami atau suami yang mau pergi, kita kan biasa cium tangan ya, tadi kan Mbak Dian contohin tuh tadi ya. Nah terus tadi gimana tuh? Apa nggak usah? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya tadi suamiku kan kami suka pergi ke masjid bersama. Dia masuk ke masjid bagian laki-laki, saya bagian masjid perempuan. Kan kita berjamaah nih di masjid ya kan, 5 waktu. Nah itu saya suka cium tangan dia. Dia mau masuk ke dalam. Nah, dia baru sadar nih kemarin, udah sebulan kan. Dia bilang begini, saya baru sadar. Mungkin dia dengerin kajian ya, dari HP-nya dia. Ternyata, wah ini bisa menimbulkan ujub hasud di hati orang, katanya gitu. Maaf ya istriku, aku baru ngasih tahu kamu. Lah kan saya cuma hanya menghormati kamu sebagai suami untuk salam. Kamu masuk ruangan, ya kan gitu kan. Tapi ternyata, dia itu memberikan pandangannya kayak begitu. Oh iya, nanti ada orang yang nggak suka dengan kita gitu loh. Jadi itu sama dengan tadi perkataan dari Mbak Fitri nih ya. Di sini kan Mbak Fitri bilang zuhud itu adalah berpaling dengan meninggalkan sesuatu yang disayangi, yang bersifat material atau yang bukan itu aja. Apapun bentuknya yang menduakan Allah gitu ya. Sehingga kita lupa gitu loh bahwa kita ada Allah gitu. Sehingga ini kayak saya nih, kita nggak sadar gitu, cuman orang yang melihat kita seolah, aku juga ingin seperti itu, istriku harus begini dong, sehingga timbul rasa iri, ya kan, rasa yang tidak suka kepada istrinya karena terpicu oleh melihat
comparison terhadap hidupnya dia dan orang lain tersebut yang tadi melihat saya tanpa dia sadarin gitu loh. Dan itu ada zuhud ya kan, ada ujub ya. Oh, zuhud. Hasud salah. Sorry, Hasud, maaf, ya. hasud. Iya, Hasud, sorry salah. Kalau zuhud kan sangat sederhana gitu ya. iya. Hasud, astagfirullahaladzim, saya salah dari tadi saya bicara zuhud. Hasud itu iri dan dengki. Masya Allah 15 menit lagi, cepet amat ya. Jadi apa namanya, yang tadi saya sampaikan adalah salah. Zuhud itu adalah hal yang sederhana ya, yang sangat sederhana sehingga dia tidak memikirkan dunia lagi. Dia hanya memikirkan ridhonya Allah. Iya. Kebayang suami saya ini dia tidak pernah memikirkan baju yang bagus, tapi bagaimana dia berpakaian bersih dan rapih gitu. Jadi saya pikir dia cuma bilang, aku nggak ngerti, jadi aku juhud aja gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang lihat dia orang kuno banget, bukan orang modern. Itu yang saya sampaikan, dia sangat kuno. Nah, kalau hasud tadi, maaf, tadi hasud bukan zuhud ya. Hasud itu iri, dengki, dendam, sakit hati, kecewa. Sehingga tadi saya salah ya, karena di pikiran saya sama itu beda nih. Lagi mikirin Mbak Sulis nggak jadi ya gitu. Jadi apa namanya, kita harus sadarin Mbak, itu zuhud itu bisa zuhud lagi, hasud itu bisa menghilangkan amalan kita Mbak. Amalan kita itu paling jahat tuh, hasud hasud, ujub, ria gitu ya. Itu sangat jahat, menghilangkan amalan-amalan yang ada pada diri kita, terkikis. Nah, itu yang harus kita hilangkan pelan-pelan, dan itu harus segera bertobat aja. Gampang kalau pada Allah kok. Allah tuh maha pengampun lah, maha penyayang. Seperti yang disampaikan oleh Halimah Ledrus, kadang-kadang tobat ini kan tomat ya. Tobat terus kumat gitu ya. Masih mending itu melakukan tobat daripada tidak sama sekali, katanya gitu. Dan itu akan ada suatu masa di mana hidayah itu akan muncul dan benar-benar ditempelkan sampai dia meninggal gitu, sampai wafat gitu. Nanti itu akan muncul itu. Jadi sorry tadi bukan zuhud tapi hasud. Ya, hasud, meninggalkan hasad orang. Kalau zuhud adalah sesuatu yang meninggalkan kemewahan dunia. Dan itu tidak mudah meninggalkan kemewahan dunia. Siapa yang bisa meninggalkan kemewahan dunia? Banyak yang nggak bisa. Karena apa? Orang masih ingin penampilan cantik, ingin penampilan yang rapih, ingin penampilan dipandang orang. Jadi dewanya dia adalah manusia, pandangan manusia bukan pandangan Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang sangat sederhana, dia pakai apa yang ada, yang sangat-sangat, kalau bagi orang mungkin orang nggak mau pakai kali ya. Yang harganya 50.000, ya benar, tasnya 50.000 dan lain sebagainya. Itu saya dulu begitu kerja di kantoran. Teman-teman saya orang kaya di Commonwealth, kebayang Commonwealth, orang-orang Cina. Tapi mereka memandang saya berbeda gitu, memandang saya dengan sangat respect sebagai seorang Muslim gitu loh. Jadi kalau mau memimpin doa di kantor tuh setiap agency meeting saya memimpin doa gitu loh. Saya selalu duduk di depan. Jadi kita tidak pandang Mbak. Nah, makanya kalau kita tidak berpikiran tentang hal itu ya, hasud terhadap seseorang atau terhadap siapapun gitu ya. Hasud itu adalah iri, dengki, dendam ya. Kalau zuhud adalah bersifat sangat-sangat sederhana pada jalan Allah, jadi tidak memikirkan keduniaan sehingga dia tidak takut apa perkataan orang dan omongan orang gitu ya, pandangan orang, tapi dia hanya takut pada pandangan Allah, itu aja. Jadi kita nggak usah takut lah kalau kita memang sederhana, ya sederhana aja gitu ya, dan nggak usah takut dengan penilaian orang. Intinya adalah kalau saya secara pribadi saya tidak minta tolong ataupun saya tidak meminta apa-apa pada orang sesama manusia, tetapi hanya saya meminta pada Allah yang Maha Besar dan Maha Agung. Saya dari dulu kecil, ada ibu saya, ada orang tua saya yang mampu, saya tidak pernah meminta apapun pada orang tua saya. Saya hanya ingin bagaimana bisa berbagi kepada orang tua, adik, dan orang-orang sekeliling saya, siapapun itu. Dan itu sudah terbentuk menjadi karakter dari kecil gitu loh. Jadi jangan tanya siapapun, kalau tanya kamu ngiri nggak ini, enggak, adik saya dikasih apa saya nggak ngiri, kakak saya dikasih apa nggak ngiri, kalian berbagi apapun misal di antara kalian, saya nggak ngiri, udah biarkanlah, emang rezeki masing-masing gitu ya. Jadi intinya adalah hasud ya, bukan zuhud, sorry, hasud, ujub,
ria itu sangat berbahaya pada diri kita. Tuh. Terus tadi juga kita harus belajar mengenai nasab dari kecil. Anak-anaknya kayak Mbak Asto tuh, anak-anaknya kan lanang-lanang 2 ya, ada lanang 2, perempuan 1. Itu harus sudah dididik nama ayah mereka, kakek nenek mereka, binnya siapa mereka harus sudah tahu. Jadi, oh Mbak Asto punya ibu. Nah, nih ibunya ibu namanya si ini, kakek nenek ibunya ibu ini, kakek itu punya orang tua namanya si A, si B. Terus tuh diajarin. Nah, nanti kalau bisa kita silaturahmi ke keluarga kita yuk, yang ada di Jawa, yang ada di mana, mengait-ngaitkan kembali darah-darah nasab-nasab yang sempat hilang sementara waktu. Teman-teman juga perlu tahu, setelah ibu saya nggak ada di 2002, kemudian 2010 bapak saya nggak ada, saya berusaha menghubungkan kembali nasab-nasab yang hilang. Saya jalan kemana-mana, Magelang, Malang, kemana-mana sendirian untuk mencari nasab-nasab yang ada. Saya datang ke Condet, ke Bayoran, kemana-mana di sini yang sebelumnya saya tidak pernah datengin. Kebayang nggak? Itu orang, ini siapa? Saya cuma bilang, saya adalah anaknya Tante Titin. Oh, saya adalah anaknya Pak Sukardi. Oh, ini anaknya Om Sukardi. Oh, ini begini. Saya tidak ada jengahnya karena saya nggak kenal dengan mereka, tapi saya tidak merasa asing. Saya merasa cuek aja, gue datang ke tempat saudara gue kok gitu. Itu aja. Yang penting apa kabar? Ini siapa? Sehingga terhubung kembali. Punya nomor teleponnya. Itu tugas kita loh. Itu tugas kita sebagai orang tua. Sehingga nanti kalau anak-anak mulai besar, kita mentransfer itu nama-nama keluarga kita yang kita jumpai itu untuk mereka keep it di dalam HP mereka. Karena suatu ketika kita nggak ada, mereka yang menghubungi saudara-saudara kita. Siapa lagi yang menghubungi saudara-saudara kita kalau bukan anak-anak kita? Apa orang tetangga? Enggak kan? Yang menghubungi saudara-saudara kita itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita ajarin bagaimana mereka terkoneksi kembali dengan keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya, kemudian ke atasnya lagi. Karena kita nggak ada, yang bertugas menyampaikan bela sungkawa adalah anak-anak kita. Anak-anak kita, apakah sudah siap anak-anak kita menyiapkan itu? Wallahu a'lam bishawab. Itu aja sih, aku cuma mengingatkan aja sih teman-teman ya. Tidak ada tendensi apa-apa, karena kita belajar dari pengalaman hidup diri kita sendiri. Kita tidak perlu melihat kepada orang lain yang dulunya seperti ini seperti itu, tapi kita berharap kita bisa memperbaiki hidup kita untuk anak-anak kita. Itu aja. Wah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak teman-teman? Mbak Hilda, boleh kenalan kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Mbak Hilda ini yang dari X-Bank bukankah? Dari Halo? mana? Enggak, Dari saya di Depok. Ya, dari grup mana ya, lupa saya. Oh, dari ini 3MQ. 3MQ. Iya. 3M. Oh, ya. Ya, ini tadi kita mau berbicara hiperbarik ya. Hiperbarik, cuman qadarullah narasumbernya yang hiperbarik lagi ada meeting, ada kliennya harusnya datang jam 1, ternyata datang jam 4 gitu ya. Sudahlah qadarullah. Jadi saya mengisi sedikit ini aja, tambahan sedikit pengalaman hidup ya gitu ya. Iya. Kira-kira kalau dari Bu Hilda sendiri, Mbak Hilda sendiri gimana Mbak tadi yang saya sampaikan? Iya, cukup tertarik ya. Maaf, saya ini dengan Mbak siapa ya saya bicara? Dengan Mbak Dian. Dian, iya. Iya, Mbak Dian. Tadi Mbak Dian ngomong itu ya cukup menginspirasi ya. Kita perempuan tuh harus kuat, harus ini tough gitu ya. Apalagi kalau ya kita kan nggak tahu namanya hidup ya. Suatu saat mungkin bisa jadi single parent gitu kan. Menjadi ibu iya, bapak iya gitu kan. Nah, sedikit ini saya mungkin kita cerita ya sering ya Mbak Dian dengan Mbak Khadijah, Mbak. Iya, silakan. Ya. Kalau saya mungkin ini juga saya ngambil dari mama ya.
Kan kalau mama itu kebetulan saya adik-beradik itu 12 orang loh Mbak Dian. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Saya nomor 11 Mbak Dian. Oh, banyak juga ya, Masya Allah. Iya, Keluarga besar. jadi waktu Bapak meninggal itu saya masih kelas 5 SD. Allahu Akbar. Ya, ya. Adik saya kelas 4. Nah, terus jadi mama sendiri yang membesarkan. Jadi untuk berapa bulan itu ya mama mungkin ini ya agak terguncang gitu kan. Iya, Tapi iya, iya. terguncangnya alhamdulillah masih normal ya. Mungkin lebih banyak kurang aktivitas atau apa gitu kan. Karena mungkin saat saya Bapak meninggal tuh baru 2 yang lepas Mbak Dian. Masya Allah. Masih kecil-kecil kami Mbak Iya, Dian. iya. Masya Cuma Allah. ya setelah itu mama saya juga karena mungkin termasuk dekat sama mama jadi mama suka cerita. Nah, mama pernah bilang dulu gitu waktu papa baru meninggal memang ada kepikir gimana dia mau jalanin hidup anak yang mau diiniin sebanyak ini belum makannya jangankan sekolah makannya gitu kan. Kebetulan papa saya kan dulu PNS zaman dulu tahun 70-an itu kan berapa lah Mbak Dian gajinya gitu kan. Iya, benar. Cuma kebetulan ya mama ada sebelum papa meninggal tuh mama juga ada usaha gitu bareng sama papa. Nah, terus tapi setelah papa meninggal tuh sempat mama down gitu cukup lama mungkin setahun kali ya. Sampai mama kurus, tapi dia mungkin melihat anak-anaknya, di situ dia timbul bangkit. Kalau bukan dia yang ini, anak-anaknya akan hancur, akan berantakan. Apalagi kami 12 itu 10 loh Mbak Dian, perempuan. 2, Masya Allah. 2 laki. Nah, setelah itu, Masya Allah. nah setelah mama bangkit ya alhamdulillah ya, memang perlu ya kita strike sama anak-anak kita masalah syariat ini ya Mbak Dian ya. Betul. Kalau mungkin mama juga orang tuanya juga agak strike di agama gitu ya. Jadi walaupun di saat dia down karena basicnya ada ya alhamdulillah dia bisa bangkit dan dia kembali membesarkan kita, dia terusin usaha itu, alhamdulillah bisa kami seperti ya layaknya orang lah gitu, orang tetangga atau apa, kita alhamdulillah kecukupan makan. Terus alhamdulillah juga mama mungkin karena mama tuh dulu juga sebelum papa meninggal juga anak udah banyak gitu Mbak Dian masih ngambil anak angkat. Kebetulan ada anak orang yang terlantar, langsung diambilnya 3 adik-beradik. Tinggal di rumah itu Mbak Dian. Nggak kebayang Mbak Dian, kamar kami cuma 5. Jadi sampai mama itu mengakalin sama papa itu dulu, satu kamar tuh Mbak Dian, dikasihlah tempat tidur tingkat. Jadi kan satu kamar 4. Nah, 4 kali 4 kan 16 bisa tuh. Nah, jadi satu kamar mama papa. Tapi seiring waktu mungkin mama ini ya yakin sama Allah ini. Jadi mama mencoba tetap walaupun papa meninggal anak angkatnya pun tetap sama kita. Ya alhamdulillah bisa mama nyekolahin semua itu. Nah akhirnya itu pesan mama ke saya. Kalian alhamdulillah walaupun papa nggak ada berkecukupan dengan mama, tapi kalian nggak tahu besok kalau hidup dengan suami belum tentu kalian berkecukupan. Itu yang harus dijaga, itu yang ini. Jadi mama mengajarkan janganlah boros, itu mubazir, itu setan gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang diiniin mama gitu kan, diingetin. Sholat jangan pernah tinggal. Jangan ini kata mama. Mama itu aja yang diingin. Nanti kalau mama meninggal siapa yang doain? Nah, saya keinget itu Mbak Dian. Ibu, maaf, waktu ini kayaknya udah mau habis nih 1 menit. Ternyata kita udah di booking 1 jam lebih ya. Tadi pada telat datangnya. Nanti Ibu bisa WA saya Bu, ada nomor teleponnya kah?
Ada Mbak Dian nanti. Nanti kita bisa komunikasi Bu, kita bisa Iya. curhat-curhatan juga di situ sesama perempuan. Kita saudari Iya. istilahnya WCT sisterhood gitu loh. Nah, ini semua tadi teman-teman telat, jadi saya udah buka duluan dari jam 4. Ternyata ini udah 1 jam lebih ya. Sekarang udah Iya. jam 13 17.13 ya. Alhamdulillah 1 jam lebih, maka panggilannya akan berakhir ya. Itu Assalamualaikum nomornya warahmatullahi kemana dimasukin Mbak Dian? 0812 Entar dulu, sebentar. Ini ah, udah mau ah, berakhir lagi. ah, ah, ah. 0 berapa? 812 818 Oh, Alhamdulillah udah habis.